Satu faktor yang paling memotivasi sebenarnya kepada kita adalah kami seperti bertemu dengan lokal-lokal hero baru di Aceh Tengah ini. Di dalam hal ini guru-guru, ya, kepala Pak, sekolahnya, masyarakatnya. Kalau ada SDM yang berprestasi dari Aceh Tengah yang misalnya harus kuliah ke Banda Aceh, ke USK atau ke UIN. Oh iya, Pak. Nah, yang seperti itu kita siapkan. Itu sampai Bapak Kepala Kantor kita itu ngundang kami ngopi di malam hari. Iya. Saya kira itu sesuatu hal yang wow bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, kita bertemu lagi di Kies, Kisah Inspirasi dan Edukasi, podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Kali ini istimewa sekali karena di studio kita telah hadir Bapak Apriyadi. Beliau adalah Branch Manager pada Human Initiative, yaitu NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan, khususnya di bidang pendidikan. Yang telah hadir pagi ini, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Pak Didi, boleh Pak ya? Siap. Oke, saya dengan Bunda Purnama, host yang bertugas hari ini. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan informasi kepada pemirsa Kies bahwa ada NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan, khususnya di pendidikan, yang telah hadir di sini, tentunya dalam hal membantu salah satu madrasah kita, yaitu Miss Enang-Enang. Kami ingin Bapak bercerita sedikit bagaimana sih prosesnya, mengapa bisa Bapak melirik Miss Enang-Enang? Apakah karena adanya musibah baru-baru ini, atau memang sebelum itu Bapak telah melihat-lihat situasinya? Kami ingin tahu sekali, Pak. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami dari Human Initiative memiliki 3 value core program. Ada empowerment, initiative for empowerment kita sebutnya, untuk pemberdayaan. Ada inisiatif for disaster, untuk kebencanaan. Dan terakhir, inisiatif for children, program untuk anak. Jadi core value Human Initiative ada di 3 garapan bidang itu. Jadi ada pemberdayaan, kebencanaan, dan juga anak. Iya. Nah, dalam prosesnya tentu kita melakukan asesmen ke seluruh wilayah di Indonesia. Dan salah satunya di Aceh, dengan menebar jejaring relawan kita di tempat-tempat, salah satunya di Aceh Tengah, termasuk mendapatkan informasi baik formal maupun non formal. Jadi baik formal dari stakeholder di pemerintah, maupun non formal dari obrolan-obrolan warung kopi. Iya, obrolan warung kopi di masyarakat. Nah, kita grab informasinya, terus kita asesmen ulang, Ibu. Kita asesmen ulang wilayah mana yang benar-benar yang sesuai dengan informasi yang kita dapatkan, gitu. Salah satu informasi yang kita dapatkan adalah Miss Enang-Enang. Gitu. Bahkan relawan kami menyampaikan kalau abang masih ingat Laskar Pelangi, sekolah Laskar Pelangi. Ini persis kurang lebih seperti itu. Kisahnya seperti itu. Ada guru yang keren, ada murid yang penuh motivasi, dan ada sekolah yang perlu kita bantu. Dan dia di daerah terpencil. Dia di daerah terpencil, benar banget. Nah, ini yang membuat kita makin penasaran, sehingga kita melakukan asesmen ulang, dan memang benar adanya. Iya, setelah di asesmen ternyata benar. Betul. Jadi benar-benar Laskar Pelangi lah bahasa kita. Jadi, nah dengan semangat itu yang coba kita bantu, tentu bersama Kemenak selaku stakeholder yang mewadahi madrasah di Aceh. Nah, alhamdulillah dari stakeholder Kemenaknya juga mensupport full, sehingga kita bisa bantu dengan nothing tulus, full juga gitu, bahwa ada masyarakat yang siap membantu, ada perangkat pendidikannya yang baik murid maupun guru yang siap berjalan gitu, Pak, dan juga
stakeholdernya. Saya kira 3 komponen ini kan menjadi poin kunci di kita, masyarakatnya, perangkat pendidikannya, dan juga stakeholdernya. Nah, ketika 3 poin ini kompak, nah di situ kita insya Allah maju gitu untuk membangun dan mewadahilah kebutuhan-kebutuhan di sekolah. Ini artinya nanti di Miss Enang-Enang akan dibangun sarana madrasah gitu Pak ya, berupa ruang kelas Pak ya? Ya, sebelumnya memang kita sudah memberikan bantuan ke anak-anak murid di sana untuk paket pendidikan, untuk tas, buku itu sebelumnya kita sudah distribusikan. Ya karena kita waktu asesmen juga saya kira harus sambil memotivasi anak-anak didik kita, sehingga salah satu reward dari motivasi mereka harus kita berikan tas, buku, dan alat-alat tulis. Untuk menambah semangatnya, lagi, apalagi sebelumnya Miss Enang-Enang ini terkena musibah gitu Pak. Betul. Terkena bencana gitu ya. Viral lah isu bencana longsor di wilayah tersebut. Bahkan ada korban jiwa. Nah, kita pun dapat informasi kalau Miss Enang-Enang juga menjadi korban dari longsoran. Kelasnya ada 2 atau 3 yang kena imbas. Longsor, iya Pak. Nah, dari situ kita coba mempercepat komitmen kita untuk membangun kelas di sekolah tersebut. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah mulai. Sudah mulai ya Pak? Sudah mulai. Ini yang dibangun berarti berapa kelas Pak? Saat ini yang kita bangun 3 ruang kelas. Nanti memang kita rencanakan akan menambah 3 ruang kelas lagi. Itu artinya akan ada nanti 6 ruang kelas 6 ruang kelas, insya Allah, Pak, ya? Dan 1 toilet. 1 toilet. Berarti ini semacam paket. Benar, ya Pak ya. Jadi paket bantuan. Paket bantuan benar dalam bentuk infrastrukturnya bangunan. Iya Pak. Bangunan kelas. Kami juga berharap bisa mengisi di dalam kelasnya juga dengan meja dan kursinya dan papan tulisnya, karena memang kemarin kami baru dapat lihat langsung ternyata kondisi kursi mejanya juga memprihatinkan ya Pak. Saya nyebutnya ini kursi sekolah zaman ayah-ayah kita dulu. Ternyata masih ada. Masih ada gitu. Sehingga kita langsung coba, kemarin langsung kita bikin FGD kecil di internal kita. Oh ini harus kita backup juga. Backup seluruhnya Pak ya. Infrastruktur, sarana prasarana ruang kelas. Betul. Kemudian obrolan sebelumnya itu kita juga ada dengar bahwa Human Initiative ini juga memfasilitasi untuk membangun kinerja dari guru-gurunya gitu, atau memberikan semacam pelatihan pendidikan gitu Pak ya. Bisa diwadahi ya Pak ya. Benar. Jadi kita tidak hanya membangun infrastruktur, tapi juga perangkat suprastrukturnya juga harus menurut kita cukup penting, karena nilai empowerment justru value besar itu kan dari SDM-nya. Iya benar. Kalau bangunannya bagus sekalipun kalau SDM-nya tidak punya motivasi dan skill yang mumpuni, itu bangunan bisa jadi kosong juga. Iya. Dan banyak itu terjadi di Aceh. Nah, kekhawatiran itu sehingga kita minta izin juga kepada kepala kantor Depak kita, alhamdulillah, untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru yang ada di sekolah tersebut, termasuk kepada murid-muridnya gitu. Nantinya makanya nanti waktu peresmian kita harapkan ada program yang agak simultan. Iya, berarti ini masih panjang lah ceritanya di Miss Enang-Enang gitu. Masih Pak, panjang insya Allah, karena kami kemarin bahkan targetkan sampai bulan 7 ada penerimaan murid baru. Jadi sepanjang sebelum bulan 7 itu kita harus siapkan perangkat pendidik kita gitu, sehingga ketika murid baru datang harapannya punya semangat baru dan skill yang kuat gitu. Infrastruktur baru, tenaga pengajar yang sudah dilatih gitu. Jadi semangat baru Pak ya. Benar. Iya. Berdasarkan pengalaman Bapak nih sebelum cerita-cerita sebelumnya, apa sih yang bikin motivasi Bapak itu menjadi lebih-lebih lagi setelah direncanakan 3 ruang kelas, kemudian ditambah 3 lagi infrastruktur dan sebagainya itu. Apa sih yang menjadikan Bapak dan tim gitu untuk tambah semangat gitu untuk membangun Miss Enang-Enang itu? Salah satu faktor yang paling memotivasi sebenarnya kepada kita adalah kita dapat melihat lokal-lokal hero
di wilayah-wilayah, wilayah terpencil bahkan. Dan kami seperti bertemu dengan lokal-lokal hero baru di Aceh Tengah ini. Di dalam hal ini guru-guru, ya, Pak, kepala sekolahnya, masyarakatnya, bagaimana pengorbanan masyarakat ketika membuat madrasah itu berjalan gitu, benar. Pak, ya. Jadi bagaimana Dengan masyarakat segala keterbatasan mengumpul pasti. dana sedikit demi sedikit, terus gotong royong itu diratakan tanah wilayah itu dengan cangkul, Dengan cangkul, dengan seluas itu. Dengan kondisi mereka sebenarnya ada pekerjaan lain kan, sebagai petani di sini. Tapi mereka menyiapkan waktu bahkan uangnya untuk membebaskan tanah. Dan selanjutnya kita ketemu sama guru-guru yang komitmen pendidiknya luar biasa. Dengan ya lokasi yang jauh dari kota, dengan insentif yang tidak besar. Benar, Pak. Tapi mereka totalitas dalam proses pendidikan, mengawal anak-anak dari pagi sampai pulang sekolah anak-anak. Benar-benar melihat wajah pahlawan di wajah mereka. Nah, semangat itu yang membuat kita sebenarnya bagi kami ketemu lokal hero ini bikin kita malu ya kan kadang-kadang ya. Ini kepada diri sendiri. Kepada diri kita sendiri, bagaimana ternyata lokal-lokal hero kita lebih punya motivasi yang besar sebenarnya kepada isu-isu kemanusiaan, dalam hal ini pendidikan anak. Dan ini saya kira luar biasa. Saya ketemu sama guru yang dari 2011 mau berjuang di situ sampai sekarang. Saya kira saya sempat bilang kemarin bahkan ini rupanya jauh. Saya kira dekat kota Takengon, rupanya agak jauh ke dalam rupanya. Ternyata ada orang-orang yang setiap hari ke situ, bahkan dengan akses yang tidak baik-baik saja juga gitu. Nah, saya kira motivasi dari masyarakat dengan kondisi masyarakat sebagai petani, dia mau berkorban untuk anak-anaknya, generasinya. Menempuh pendidikan di situ. Benar, Pak, ya? Termasuk guru-gurunya yang luar biasa bagi saya. Ini saya selalu sampaikan, ini guru-guru ini lokal hero yang aset banget bagi kita di Aceh Tengah. Nah, saya kira itu yang membuat kita tertrigger lebih kencang. Lebih kencang lagi. Bahwa ini harus segera dibantu orang-orang ini. Dan ini harus jadi, harus lebih maju, harus lebih berhasil begitu. Benar, benar. Jadi jangan sampai semangat itu putus di kita, itu bahaya juga kan. Betul. Nah, alhamdulillah. Jadi mungkin pandangan Bapak bahwa membangun 3 lokal, 6 lokal dan infrastruktur di Mis Enang-Enang ini nantinya akan 10 tahun lagi atau berapa tahun lagi Bapak mungkin akan takjub lagi dengan hasilnya. Harapannya pasti seperti itu, Pak, ya? Iya, harapannya tentu dengan kita berikan akses pembangunan, akses skill atau pelatihan, kapasitas dari SDM di wilayah tersebut makin meningkat. Makin meningkat. Kita punya cita-cita bahwa anak-anak harus punya prestasi apa, sehingga kan begitu bahagia kita ketika melihat anak didik kita mendapatkan prestasi dengan kualitas pendidikan yang baik, dengan akses pendidikan yang baik. Dan kami kira makin membesarnya madrasah-madrasah kita, nanti harapannya tentu tidak hanya di Madrasah Enang-Enang, Ibu. Jadi Madrasah Enang-Enang ini menjadi awalan bagi kita untuk selanjutnya kita melakukan ekspansi lagi. Kegiatan kemanusiaan kita di Aceh Tengah. Di Aceh Tengah. Tapi saya yakin, Pak, setelah Bapak mungkin agak cukup lama ya di Mis Enang-Enang, mungkin Bapak mau melirik lagi ke madrasah yang lain, karena madrasah lain di Aceh Tengah ini banyak sekali yang kondisinya persis seperti Mis Enang-Enang. Gurunya punya semangat, siswanya ada gitu, tapi mungkin sarananya kurang gitu. Mungkin bolehlah nanti seperti di Kalawilang, Bapak tentu pernah dengar juga ceritanya bahwa di situ juga ada Laskar Pelangi. Mungkin di situ bangunan sudah ada permanen, tapi tentunya masih butuh support yang seperti ini lagi untuk di Kalawilang atau daerah-daerah terpencil lainnya. Kami juga ingin tanyakan ke Bapak untuk melihat ini, kan mungkin walaupun sudah punya relawan, tetapi untuk melihat lebih dekat mungkin ada di daerah lain kan mungkin juga ada yang luput. Bisa nggak dari kita, dari madrasah yang kita merasa bahwa madrasah yang ini perlu dibantu, boleh nggak menghubungi Human Initiative ini? Boleh banget. Jadi memang kita membuka akses sebesar-besarnya untuk calon penerima manfaat kita.
Jadi baik masyarakat maupun relawan biasa memang menghubungi kita Menghubungi Pak ya. untuk memberi informasi bahwa ada sekolah atau infrastruktur atau masyarakat yang perlu dibantu. Nah, memang mekanisme itu kita buka sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya Ya. Pak ya. Termasuk datang ke kantor di Banda Aceh itu sering juga. Oh iya, boleh share alamat dong Pak. Siap. Kantor kita di Banda Aceh di Desa Santan. Desa Santan. Ya, di Oke, Desa mungkin Santan. nanti kita tulis di deskripsinya Boleh, ya, boleh. supaya mungkin ada lebih banyak masyarakat yang menginformasikan, Benar, meskipun itu kan perlu di asesmen lagi, tetapi setidaknya kita sudah melihat seperti apa. Betul. Mungkin bisa jadi yang memang ini memang layak gitu Pak ya. Jadi di searching aja di Google Map Human Inisiatif Aceh gitu kan. Insya Iya, Allah. oke. Nanti kita informasikan juga Siap. di deskripsi Pak ya. Dan selain itu Pak, karena kita bergerak di bidang pendidikan dan juga terkait dengan peningkatan SDM, di madrasah-madrasah kita juga punya seperti anak dari yang kurang mampu, anak-anak dari yatim piatu yang punya keinginan kuat untuk belajar, punya prestasi gitu. Itu apakah diwadahi juga di Human Initiative Pak? Ya, isu ini kan sebenarnya nggak di Aceh Tengah saja sebenarnya. Hampir di kita di seluruh Indonesia menjadi problematika kita terhadap anak-anak yang punya prestasi tapi kurang mampu. Iya, benar. Nah, di kita sebenarnya ada pesantren yang kita gratiskan di Aceh Besar, yang gratis all in. Jadi anak-anak dari SD sampai SMA, yang mereka sekolah nantinya, tetap sekolah, Iya. tapi kita wadahi dalam satu komunitas, dalam pesantren di Aceh Besar. Jadi memang saat ini kalau ada yang anak yang mau ke Aceh Besar misalnya, kita wadahi dari daerah-daerah untuk Masuk tinggal ke pesantren itu Pak ya. betul. Kemudian mereka bisa Belajar. belajar. Itu di pesantren itu termasuk ada ini ya Pak, misalnya MTS, MI Ya, atau jadi MA-nya mereka di sekolah. ikut sekolahnya di luar. Sekolah di dekat-dekat situ. Jadi mereka diasramakan Di di asramakan, pesantren betul. ini. Jadi sekolahnya bisa keluar gitu. Jadi tetap dapat ijazah harapannya. Iya. Karena fungsi kita memberi akses rencananya jadi di diri kita, jadi termasuk nanti pasca sekolah yang mau kuliah kan kita kasih aksesnya. Iya. Tuh, kita udah sempat diskusikan juga tuh sama Depark Aceh Tengah terkait kalau ada SDM yang berprestasi dari Aceh Tengah yang misalnya harus kuliah ke Banda Aceh, ke USK atau ke UIN. Oh iya Pak. Nah, yang seperti itu kita siapkan. Di kita sebenarnya ada kerjasama juga dengan Unsia, itu membuat beasiswa sekaligus biaya hidup dan juga tempat tinggal. Jadi di kampus itu ada kita sewa rumah besar yang menjadi kos-kosan teman-teman di situ, teman-teman mahasiswa yang menjadi binaan kita. Binaan dari Betul. Human Initiative Pak ya. Betul. Wah, luar biasa sekali, tentunya ini menjadi informasi yang sangat berharga. Iya. Tentunya bagi warga di Aceh Tengah, bagi anak-anaknya yang punya keinginan besar untuk melanjutkan pendidikan tetapi terkendala dengan biaya Pak ya. Betul. Dan ini kriterianya seperti apa Pak untuk mendapatkan beasiswa seperti itu? Poinnya kita kan kurang mampu. Ya. Jadi bagaimana kita memastikan saja bahwa benar informasi yang kita dapat beliaunya kurang mampu. Iya. Kalau kita biasa dapat inputan anak yatim itu biasa agak lebih terfokus kan. Jadi kalau dia memang yatim, kemungkinan besar kita approval langsung itu kalau yatim. Ya. Tuh, jadi karena pesantren tadi itu backgroundnya memang awalnya untuk yatim. Jadi seluruh yatim kita tampung itu di pesantren kita, baik ada pesantren putri ada putra, dan di sana dapat skill, kita asah skillnya, Al-Qurannya, dan pasca itu juga kita kasih akses termasuk ke luar negeri. Jadi ada banyak juga anak-anak kita itu kita beri akses ke Turki. Gitu, karena sudah ada Pak ya, sudah berjalan karena ya? alhamdulillah ada NGO dari Turki yang menjadi mitra kita. Oke. Jadi ketika mereka ke Turki langsung ditanggung sama mitra kerja kita yang ada di Turki benar. begitu Pak ya. Luar Bahkan biasa sekali. Saya aja baru dengar Pak. Ada anak-anak Aceh Ada kita anak yang bahkan luar sudah biasa. menikah.
udah punya anak di Turki dengan awalnya kuliah, Iya, Pak. ternyata nggak pulang lagi. Oh, dapat jodoh di Dapat Turki. jodoh orang Turki. Itu ada beberapa. Ada beberapa berkah juga ya, Pak ya. Berkah. Betul. Alhamdulillah. Jadi ya. aksesnya dan di Jakarta untuk anak-anak khususnya yang mondok mau tambahan mondok di Jawa Iya. itu banyak juga kita kasih aksesnya ke ada Ibnu Katsir, ada yang di Cirebon. Jadi kita antar bahkan anaknya. Diantar untuk Sampai sekarang bahkan kita selalu kita evaluasi ke pengurus di kampus-kampus di Jawa itu. Iya, Pak. Karena kan biaya masih kita kirim dari sini. Ya, tentu harus dievaluasi ya Evaluasi, perkembangannya jangan- seperti apa, perkembangan hasilnya anak. Betul. bagaimana gitu, Pak ya. Jangan lepas-lepas aja Lepas gitu. bahaya juga kan menjadi tanggung jawab kita ketika kita Benar, Pak. kirim anak-anak kita Istilahnya keluar. sudah menjadi orang tua asuh. Benar. Ya, Human Initiative ini luar biasa sekali, Pak. Ini pastinya pemirsa Kios ini sangat berterima kasih sekali kepada Human Initiative. Di sini mungkin setelah Miss Enang-Enang, kemungkinan juga pasti Bapak mungkin melihat madrasah-madrasah yang lain atau sekolah yang lain. Kemudian tadinya ada saya dengar juga cerita bahwa Human Initiative ini pernah juga dulu membantu pembangunan Miss Ratawali pada saat musibah gempa bumi ya, Pak ya. Benar. Jadi kami ini terakhir sebenarnya turun ke wilayah Aceh Tengah itu dalam program yang besar itu di saat gempa Gayo di 2013. Dan situ karena ada momen bencana alam waktu itu di Desa Serempah yang besar sekali. Iya, benar, Pak. Dampaknya sehingga kita diminta turun ke lokasi dan kita di sini sampai 1 tahun programnya waktu itu. Oh ya, 1 tahun. Saya masih Untuk ingat pembangunan ya, Pak. Ya, baik pembangunan maupun pemberdayaan. Jadi salah satu sekolah darurat yang kita bangun itu adalah Miss Ratawali. Miss Ratawali. Gitu. Dan alhamdulillahnya berjalan juga maksimal waktu itu dalam proses pembangunannya. Jadi masyarakat bantu, bahkan pihak dari TNI Polri waktu itu saya masih ingat ikut bantu kerja. Jadi kita nggak perlu nyetok tukang ya. Iya, Pak. Mau dari TNI Polri siap bantu untuk bangun-bangun sekolah darurat di wilayah-wilayah Ketol waktu itu. Iya, Nah, yang dan terimbas gempa, Pak. terimbas gempa dan jadi kami dari 2013 ke 2014 dan 2024 ini masuk lagi, Bu. Masuk lagi. Ke wilayah Aceh Tengah. Ke wilayah Aceh. Makanya mohon izin ke salah satunya ke stakeholder-nya kan Kemenak Aceh Kemenak, Tengah gitu. betul. Dan Jadi- tentunya sangat disambut baik, Pak ya. Iya, Kita luar biasa stakeholder bersyukur Kemenak. sekali tentunya Bapak telah hadir di sini. Kemenak itu sampai Bapak Kepala Kantor kita itu ngundang kami ngopi di malam hari. Iya. Saya kira itu sesuatu hal yang wow bagi saya di luar jam kerja. Iya. Kami rencananya berkunjung di jam kerja pagi. Ternyata Pak Kemenak bilang, oh enggak, yang gini-gini harus dipercepat. Harus segera kita diskusikan. Jadi dapat infonya sore menjelang maghrib. Iya. Pada maghrib beliau udah sampaikan pada Isya kita jumpa. Harus kita diskusikan cepat yang gini-gini. Jadi kebaikan itu harus dipersegerakan gitu. Iya, benar, Pak. Nah, saya kira agile-nya sikap dari Kemenak ini harus kita tampung juga, Bu. Jangan sampai kami terlambat. Ini kan lincah sekali pergerakan dari Kemenak ini kan. Saya sampai sampaikan ke Jakarta ini. Ini saking agile-nya Kemenak Aceh Tengah, malam-malam pun jadi jumpanya untuk Harus diskusi. segerakan untuk ngomong. Ya, gitu, Pak ya. untuk perencanaan ke Untuk depannya. merencanakan, iya. Saya kira ini menjadi pelajaran bagi kami dan juga motivasi bagi kami di Human Initiative. Ya, tentunya kami sangat berterima kasih sekali dan kami berharap juga bahwa Human Initiative ini meskipun sudah sangat besar bantuannya terhadap Enang-Enang, kami juga berharap melihat juga di sekitarnya ada madrasah-madrasah lain, ada siswa-siswa lain dan mungkin pemberdayaan guru-guru lain gitu Pak yang mungkin bisa dijadikan untuk dilihat dulu lah, mungkin bisa di asesmen, kemudian bisa dibantu gitu Pak. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di sini juga untuk memberikan informasi. Kami ucapkan terima kasih karena informasi ini tentunya sangat berharga untuk pemirsa di rumah. Bahkan saya sendiri baru tahu ternyata
Human Initiative ini sudah berjalan 20 tahun Pak Iya, ya. 25 tahun. 25 tahun, luar biasa sekali, tentu banyak sekali berkah yang sudah didapat Pak ya Amin. dari Amin. Kalau di Aceh sendiri sebenarnya tsunami baru masuk ke Aceh. Pasca tsunami Pak 2005. ya. Iya. Tuh, jadi gempanya 2024 Desember. 2025 mulai mulai ada kantor di Banda Aceh gitu Pak ya, baru keliling-keliling Aceh. Programnya mulai tersebar luas setelah 5 tahun 2009 itu baru keluar wilayah zona tsunami. Sebelumnya kan kita fokus dari di wilayah tsunami Pak ya. Banda Aceh besar, Lok Mawe, pesisir lah, wilayah pesisir sampai Melabuh kan. Yang terkena dampak tsunami Pak ya. Dan sekarang ini tentunya itu terus berjalan. Dan kita sebagai lembaga harus memperluas kebermanfaatan kita kepada masyarakat. Iya. Bukan hanya sarana saja seperti yang Bapak sampaikan tadi. Salah satunya ya masuk ke wilayah Aceh Tengah, Ibu. Gitu. Kami berharap sekali Bapak lama di sini. Oh, iya memang. Bisa jadi ngelihat lagi gitu. Jadi bahkan udah diajak jalan ke Payah Wilang ya. Kalawi Hilang. Itu udah diajak jalan ke. Tadinya Bapak cerita bahwa di Miss Enang-Enang itu takjub dengan semangatnya. Saya yakin ke sana Bapak lebih takjub lagi. Wow. Dengan akses jalan yang maksudnya belum begitu memadai tapi semangat di sana luar biasa juga Pak. Mungkin hampir sama dengan Miss Enang-Enang. Jadi mungkin kita punya stok tenaga-tenaga pendidik yang seperti Bapak tadi bilang yang hero-hero itu kita punya stok banyak. Jadi kalau kisah inspirasi justru sebenarnya kita mendapat inspirasi dari mereka-mereka itu. Tenaga pendidik kita yang ada di wilayah-wilayah terpencil masih. Iya Pak, kadang-kadang kita mungkin ketakjuban kita melihat mereka itu, jadi kita bisa ngaca Pak ya. Sebenarnya saya selama ini sudah berbuat sejauh apa gitu Pak. Kita kira kadang-kadang kita kan pengorbanan udah besar banget ya. Ternyata gitu jumpa sama lokal hero kita di daerah-daerah terpencil, tenaga pendidik, guru-guru kita. Kita belum ada apa-apanya. Ada apa-apanya kita. Bagaimana mereka tetap istiqomah dalam jangka waktu yang sangat lama. Saya jumpain Bu Sari itu kata beliau dari 2011. Kepala madrasahnya itu dari 2011. 2024 sekarang Bu. Beliau masih tetap kuat. Semangat kuat. Iya, saya kira saya sampai sampaikan Bu, saya mungkin kalau sebulan di sini nggak tahan. Ibu kok bisa bertahun-tahun udah di sini kan. Benar Pak, luar biasa sekali memang. Tentunya mereka dengan kehadiran Bapak tambah bersyukur lagi tentunya. Amin, harapannya seperti itu. Iya. Jadi memang bahkan kita sudah coba mendiskusikan dengan teman-teman komunitas di Banda Aceh. Iya. Baik kampus maupun komunitas-komunitas kreatif yang bisa kita ajak nantinya. Kita fasilitasi, ngajak untuk berjumpa anak-anak kita dan guru-guru kita yang ada di sini. Iya, gitu. Pak. Program ini sebenarnya sudah kita jalankan di beberapa daerah. Gitu. Dan alhamdulillah kampus itu senang biasanya teman-teman kampus dan juga komunitas-komunitas kreatif. Jadi bikin event kecil-kecilan, walaupun kecil-kecilan tapi melibatkan anak-anak di daerah di sekolah tersebut. Jadi manfaatnya pasti luar biasa sekali. Misalnya melukis bersama kan, kita siapkan semua perangkat sama seniman-seniman lukis. Gambar sama anak-anak gitu. Keren banget tuh Pak. Jadi pengen nunggu ya. Nah yang gitu jadi menarik karena memang teman-teman di komunitas itu senang juga sebenarnya ketemu itu, dan fungsi kita sebagai NGO memfasilitasi itu kan, menjembatani niat baik orang-orang ini, teman-teman komunitas, teman-teman kampus yang mau mengabdi ke wilayah-wilayah terpencil ini. Dan juga semangat dari anak-anak yang juga terpencil. Jadi memang tugas kita sebagai NGO sebenarnya itulah hubungi aja Bu, konekkan bahwa Biro jodoh. Jadi kita sampaikan ke sini. Insya Allah berkah gitu Pak ya. Bahkan ada komunitas yang kita sudah jadwalkan di ke Pulau Aceh itu sebulan sekali itu kita ada sewa satu rumah. Yang sebulan sekali, 2 kali itu kita datangkan komunitas. Yang dari kampus dari kampus atau dari komunitas kreatif biasanya. Iya Pak, pasti itu sangat bermanfaat Pak ya. Iya, sehingga orang ramai kan. Jadi apalagi datang tamu, apalagi ada kegiatan yang menarik.
Sehingga bahkan kalau di beberapa wilayah itu perangkat desa lain minta, sehingga kita kumpulin, Bu. Nggak apa-apa, pernah itu 8 desa kumpul, Bu. Di satu tempat Di satu itu tempat, tadi, karena memang seantusias itu Pak ya. Seantusias itu. Ya memang karena kan di daerah-daerah terpencil mungkin yang seperti itu kan jarang Pak. Jadi pastinya akan disambut baik dengan masyarakat, dengan anak-anak pasti senang sekali dengan hal seperti itu. Kami tunggu Pak di Aceh Tengah. Siap. Ada Kita gelar event. Iya, gitu. benar, Jadi saya selalu sampaikan di pelajarannya tuh, event itu selalu biasa di kota. Nah, kita harus menggeser event itu ke wilayah-wilayah desa, sehingga masyarakat itu dapat terkena dampak positif dari event tersebut gitu. Jadi walaupun memang aksesnya ya itu pengorbanannya, saya kira. Jadi karena kan ada isu kalau bikin event nanti di desa akses susah, akses untuk alat dan lain-lain. Saya kira ya di situ pengorbanannya. Kalau kita lihat pengorbanan mereka yang ada di sana sendiri jauh lebih besar. Iya. Masa kita bawa alat aja susah gitu misalnya, atau akses lainnya, sehingga itu jadi pekerjaan. Dan sebenarnya teknologi sekarang kan sangat mendukung kita gitu. Jadi seperti Starlink itu sangat mendukung kita saat ini di daerah-daerah udah ada wifi gitu, Iya, dengan modal satelit Starlink itu dengan budget yang nggak besar, sehingga komunitas itu bisa melihat komunitas terpencil dengan kita bawanya teman-teman kampus, bahkan kita bawa perangkat-perangkat seperti laptop biar belajar semuanya dengan digital. Supaya anak yang di daerah terpencil juga tidak tertinggal. Betul, Pak, ya. karena memang kan salah satu tantangan ke depan kan terkait digitalisasi. Makanya kita coba dekatkanlah perangkat-perangkat ini dan komunitasnya ke wilayah-wilayah terpencil. Benar. Oke Pak, terima kasih sekali Pak untuk hari ini Pak. Banyak sekali pelajaran yang kami dapat khususnya dari Pak Didi, Branch Manager dari Human Initiative. Tentunya masyarakat Aceh Tengah juga berterima kasih sekali untuk program-program yang telah Bapak bawa ke sini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tapi ini belum balik Pak ya? Masih di Aceh Tengah ya Pak ya? Belum, mungkin lusa. Oke, mungkin masih bisa ngopi-ngopi dulu lagi ya Pak ya? Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih, baik pemirsa Kias, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Apriyadi atau Pak Didi. Pastinya banyak sekali informasi yang bermanfaat yang kita dapat hari ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.